Ya, selamat siang ya teman-teman semua kelas 10 IPA G ya ini ya. Luar biasa teman-teman semua. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Sebelum Sehat, Pak. kita lanjut pembelajaran, coba Kang Hendra dipimpin doa dulu Kang Hendra sebelum kita lanjut pembelajaran Kang Hendra. Ya, siap Pak. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, baiknya kita berdoa sebelum pembelajaran dimulai ya, agar pembelajaran kita hari ini itu berjalan lancar. Nah, menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa disilakan. Ya, selesai teman-teman. Hendra, terima kasih. Bener di grup kelasnya. Untuk doanya Kang Hendra, dilanjutkan kita melakukan absensi ya. Pertama Kang AA ada hadir Kang AA? Hadir Pak. Kang Adnan ada? Kang Adnan kayaknya lagi kemana ini teman-temannya tahu Kang Adnan kemana? Kantin Pak. Masih di Beli kantin. gorengan, Lagi di Pak. kantin Iya. Pak. Kang Alzani ada Kang Alzani? Ada hadir. Kang Arisa ada? Hadir Pak. Ya, Kang Hendra ada tadi yang minta doa. Rizky, ada Rizky? Ada Pak. Hadir, Pak. Ya, Kang Sarya ada? Kemana ini Kang Sarya? Nggak masuk ya Kang Sarya ya? Kenapa? Sakit Kang Sarya? Itu Pak baru datang. Baru datang, wah dari kantin ini Kang Sarya kayaknya ya? Iya. Aduh, Kak. Antri Kang Pak di Sandi ada? kantinnya. Yang Sandi ada ya? Hadir Pak. Terakhir, Selalu. Kang Sony ada Kang Sony? Ada Pak. Iya. Alhamdulillah ya, ada semua. Mudah-mudahan buat teman-temannya yang sakit, kita doakan segera sembuh ya. Buat keluarga kita juga yang sedang sakit, ada kendala, mudah-mudahan segera diangkat cobaannya ya. Oke, teman-teman semua, sekarang kita masuk ke pertemuan kita hari ini, yaitu jaringan komputer dan internet. Ya, sebelumnya kita di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang perangkat keras, perangkat lunak dan pengguna ya. Masih ada yang ingat apa itu perangkat keras? Saya Pak. Apa? Kang Hendra apa? Perangkat keras Kang Ya, Hendra. perangkat keras itu artinya perangkat yang komponennya keras-keras Pak. Artinya bisa dipegang Iya. gitu Bisa alatnya. dipegang, bisa dilihat secara fisik ya Kang Hendra ya. Ya Pak. Ya, itu namanya perangkat keras. Terus perangkat lunak itu yang tertanam di sistem komputernya ya, yang biasa kita operasikan, dan pengguna itu ya kita sendiri sebagai manusia. Nah, sekarang hari ini kita lanjutkan materinya, yaitu ke jaringan komputer dan internet. Ya. Nah, tujuannya supaya kalian selaku peserta didik, ya teman-teman semua ini bisa menjelaskan manfaat jaringan komputer, menjelaskan pengertian topologi dan jenis-jenis jaringan komputer, serta kalian diharapkan bisa mengidentifikasi komponen jaringan komputer beserta fungsinya. Nah, ini saya ada sedikit pertanyaan nih. Apakah kalian tahu jaringan komputer, jaringan internet maksudnya? Tahu? Tahu Pak. Ada yang sering make jaringan internet? Sering Pak. Tiap pagi Pak. Ada yang belum pernah make sama sekali jaringan internet? Siapa yang belum pernah make? Semuanya sudah pasti ya, pastinya sudah sering menggunakan jaringan internet ya. Nah, sebutkan apa yang sering kalian lakukan untuk memanfaatkan internet. Apa? Coba Main Arisa game, apa? Pak. Main game. Main Main game. game, Pak. Update status Coba Pak. ya. Dia status. Terus Sosmed, nonton Pak. YouTube biasanya ya.
Iya, Pak. Ya, biasanya kalian menggunakan untuk media hiburan ya, untuk jaringan internet sendiri ya. Berarti saya bisa simpulkan bahwa kalian semua, teman-teman kelas 10 IPA-G ini, sudah pernah atau sudah bisa memanfaatkan jaringan internet. Nah, pertama ada pengertian jaringan komputer. Ini ada dua menurut ahli ya. Pertama menurut Melwin dari Amikum Yogyakarta, jaringan komputer itu interkoneksi antara dua komputer atau lebih. Sedangkan menurut Medcom, jaringan komputer ini kumpulan dari beberapa komputer dan peralatan penunjang yang terhubung satu menjadi satu kesatuan. Nah, manfaatnya, nih selain tadi yang kalian sebutkan, yang biasa kalian pakai yaitu main game dan lain sebagainya. Pertama bisa juga berbagi sumber daya. Yang kedua media komunikasi. Biasanya kalian kan suka chatting pakai WhatsApp. Lah itu adalah salah satu manfaat jaringan komputer. Terus integrasi data, pengembangan dan pemeliharaan, keamanan data, sumber daya lebih efisien dan informasi terkini. Informasi terkini biasanya kalian lihat di Twitter atau Facebook ya. Atau sekarang biasanya kalian lihat di TikTok tuh informasi terkini. Nah itu adalah salah satu manfaat dari sebuah jaringan komputer. Nah, selanjutnya masuk ke jenis jaringan komputer. Jadi jaringan komputer juga ada tuh jenis-jenisnya teman-teman ya. Nah, yang pertama itu kalau dilihat dari slide-nya ada beberapa, ada PAN, LAN, CAN, MAN, WAN, dan internet. Yang pertama itu PAN. PAN ini jaringan komunikasi yang relatif kecil. Ya, relatif kecil biasanya itu kalian pernah menggunakan Bluetooth untuk mengirim data? Aljani pernah menggunakan Bluetooth untuk mengirim data, Aljani? Aljani lagi tidur ya di belakangnya ya? Kenapa? Iya. Jadi salah satu contohnya itu yaitu kalian menggunakan Bluetooth untuk mengirim data, itu salah satu contoh dari PAN. Selanjutnya ada local area network atau LAN. LAN ini yaitu jaringan komputer yang tidak luas, ya. Contohnya itu hanya dalam sebuah kantor atau dalam rumah, gitu kan. Biasanya terdapat satu komputer menjadi server untuk mengatur semua lalu lintas data, sedangkan dihubungkannya melalui switch atau hub. Ya kan? Ada yang sering ke warnet? Tera pernah ke warnet, Tera? Dulu, Pak. Kenapa? Warnet itu apa, Itu, Pak? Pak, warnet sekarang, Pak. Nggak Hari laku. apa? Aku nge-game. Itu apa, Pak? Warnet atau Anak internet? SMA mah nggak tahu warnet, Pak. Apa, Pak? Saya dulu waktu SMA sering ke warnet, Sony. Warung Suka apa, Pak? Warnet itu nongkrong. warung apa? Warung Warnet itu warung internet ya. Warung kornet, luar biasa. Ya, yang pernah ke warnet tadi siapa, Era ya? Nah, Iya, itu bisa disebut sebagai lokal karena komputernya juga terhubungnya satu dengan yang lain. Biasanya kalau kamu mau ngeprint disuruhnya coba simpan ke server, biasanya kan seperti itu ya. Itu salah satu contoh jaringan lokal. Nah, ini dihubungkannya seperti ini. Ada hub, beberapa komputer, ada satu sebagai server. Kelihatan kan contohnya? Nah, selanjutnya ada Metropolitan Area Network atau MAN. Nah, MAN ini yaitu sistem jaringan yang memiliki radius pelayanan terbatas pada sebuah kota. MAN ini menggunakan gelombang elektromagnetik atau wireless. Jadi biasanya untuk menghubungkan satu tempat dengan tempat yang lainnya, biasanya kalau kalian ke Indomart atau ke Alfamart, suka melihat di atasnya ada tower tuh. Nah, itu salah satu contoh penggunaan Metropolitan Area Network. Jadi, seantara satu Alfamart dengan Alfamart lain, itu dia berkomunikasi atau saling kirim datanya menggunakan Metropolitan Area Network. Itu contohnya. Tahu Alfa kan? Sarya tahu Alfa tuh, Sarya? Enggak, Pak. Enggak tahu. Nggak tahu. Ya, kalau jajan kemana? Kalau gitu jajannya? Warkop, Pak. Kantin, Pak. Oke, dilanjut lagi ya. Selanjutnya ada web area network atau WAN. Nah,
WAN ini yaitu suatu sistem jaringan yang menghubungkan antara jaringan lokal yang satu dengan yang lain sehingga terbentuk sistem jaringan yang lebih luas. Jadi beberapa LAN dihubungkan atau saling terhubung disebut dengan wide area. Selanjutnya internet. Nah, internet itu yaitu sebuah sistem jaringan skala besar, kurang lebih mirip dengan WAN, yang dihubungkan menggunakan protokol khusus. Nah, internet ini merupakan bagian dari WAN. Cakupan internet bisa mencapai seluruh dunia. Koneksinya yaitu komputer dapat dilakukan berhubungan melalui protokol khusus yang disebut dengan TCP atau IP. Seperti itu. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan? Belum, Pak. Belum. Dilanjut kalau begitu ya. Selanjutnya ada jenis-jenis topologi jaringan. Nah, topologi jaringan ini yaitu konsep yang dipakai untuk menghubungkan komponen komputer satu dengan yang lainnya berdasarkan metode topologi jaringan dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu topologi bus, topologi cincin, topologi bintang, pohon, dan mesh. Jadi kalau kalian mau membuat sebuah jaringan, topologi ini yaitu merupakan langkah awalnya untuk merancang kalian itu mau membuat jaringan seperti apa. Mungkin kalau kita di SMA hanya cukup mengetahuinya saja, tapi kalau orang SMK terutama jurusan TKJ itu harus bisa merancang topologi dan disesuaikan dengan kebutuhannya. Nah, pertama ada topologi bus. Jadi topologi bus itu gambarnya seperti ini, ya, dengan menjelaskannya menggunakan tulang punggung atau backbone. Biasanya kita orang jaringan biasanya bilangnya backbone untuk menghubungkan semua perangkat. Yaitu kabelnya tunggal berfungsi sebagai media komunikasi bersama. Selanjutnya ada topologi ring atau topologi cincin. Gambarnya seperti ini, ya, yaitu setiap perangkat memiliki tepat dua perangkat untuk keperluan komunikasi. Jadi ada dua perangkat setiap satu komputer itu. Selanjutnya ada topologi bintang. Topologi bintang ini ya biasanya jaringan rumah menampilkan titik koneksi terpusat. Jadi hanya satu titik dengan satu perangkat itu satu backbone atau satu tulang punggung. Itu topologi bintang. Selanjutnya ada topologi pohon. Nah, topologi pohon ini dia gabungan dari beberapa topologi. Selanjutnya ada topologi mesh. Ini gambarnya seperti ini, yaitu memperkenalkan konsep rute. Ya, berbeda dengan topologi lainnya, pesan dikirim pada jaringan mesh ini dapat mengambil salah satu dari beberapa jalur yang memungkinkan. Jadi seperti ini contohnya. Selanjutnya kita belajar komponen jaringan. Jadi untuk yang tadi seperti pada gambar-gambar sebelumnya, ya ada seperti ini, ada komputernya, ada garis-garis seperti ini. Nah, itu adalah salah satu dari komponen jaringan. Nah, komponen jaringan itu yaitu komponen fisik, ya, terdiri dari unit komputer, kartu jaringan atau LAN card, dan kabel jaringan yang terdiri dari beberapa jenis, ada twisted pair, kabel coax, kabel fiber optik, konektor, tang crimping, hub, switch, dan router. Ini contohnya pertama ada kabel. Ya, jadi kabel itu jaringan komputer yang perangkat utamanya sebagai penghantar atau medianya. Jadi data mengalir melalui kabel. Biasanya ada dua jenis. Yang pertama itu menggunakan tembaga untuk LAN, sedangkan untuk MAN dan WAN dia menggunakan serat optik dan medianya menggunakan cahaya. Nah, ini contoh kabel. Pertama ini yang menggunakan tembaga. Nah, yang sebelah kanan
ini fiber optik. Jadi dia menggunakan serat kaca. Nah, jadi jaringan serat optik ini, sistem serat optik pada dasarnya sama seperti dengan kabel tembaga. Serat optik menggunakan sinyal cahaya tadi yang seperti saya jelaskan. Ya. Nah, sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Buat teman-teman semua. Belum, Pak. Lanjut, Oke, kalau Pak. tidak ada, ini kayaknya pada ngantuk-ngantuk semua ya. Ini ada beberapa referensi video tentang pengertian dan manfaat jaringan. Silahkan bisa diakses, topologi jaringan, jenis jaringan, komponen jaringan. Nah, referensi video sama e-book ini nanti kalian gunakan untuk mengerjakan LKPD. Ya, nah ini ada LKPD-nya. Nah, ini contoh LKPD. LKPD-nya ini nanti kalian tulis kelasnya kelas apa, nama kalian siapa. Ini LKPD-nya perorangan, semua orang mengisi, semua siswa mengisi. Cuma cara mengerjakannya berkelompok. Jadi kalian boleh berdiskusi. Nah, kelompoknya sesuai yang kemarin ya, sesuai yang kemarin itu ketua kelompoknya yang pertama ada Hendra ya, Kang Hendra karena sudah bisa membuat slide PowerPoint sebagai ketua kelompok pertama dengan kelompoknya yaitu Indah dengan Rizky Indah dengan Sandi ya. Siapa? Siapa? Ya, ketua kelompok yang kedua yaitu Kang Arisa karena sudah bisa membuat presentasi juga kemarin. Kang Arisa bagus presentasinya. Ya, kelompoknya Kang Sony dengan Kang Hari dan Kang Alzani berempat. Siapa? Nah, kelompok yang terakhir Kang Adnan. Kenapa Kang Adnan? Karena kemarin Kang Adnan juga bikin presentasinya udah bagus sekali gitu kan ya. Siapa? Siap. Ya, temennya nanti Kang Rahmat dan Hera ya. Siapa? Ada yang belum masuk kelompok? Sudah masuk semua ya. Kalau gitu silahkan berdiskusi dengan kelompoknya. Ini link LKPD-nya. Ini link LKPD-nya. Itu video referensi untuk mengerjakan LKPD-nya. Ada juga e-book untuk referensi LKPD-nya. Silahkan bisa diakses. Ya, nanti e-booknya seperti ini. Ya, dengan komputer dan internet. Silahkan teman-teman ada di sini manfaat pengertian, manfaat, sampai materi yang saya sampaikan. Ada yang ingin bertanya? Untuk pengerjaan LKPD-nya, silahkan untuk mengerjakan LKPD. Ya, yang ingin bertanya silahkan. Pak, KPD-nya dikumpulin kapan, Pak? sama Pak pertanyaannya. Sama. Kamu mah. Ya, LKPD-nya sekarang dikerjakan. Saya kasih waktu 30 menit. Ya, karena kita 120 menit pembelajarannya. Nanti saya tunjuk untuk setiap orang mewakili kelompoknya mempresentasikan hasil LKPD-nya ya. Jadi walaupun mengerjakannya kelompok ya dikumpulkan individu dan dipresentasikan nanti perwakilannya saya tunjuk. Paham sampai sini? Paham, Pak. Pak. Ya, silahkan diskusikan. Ya, waktu diskusi sudah selesai. Ya, sudah lumayan ya.
Nah, sebelum kita melakukan presentasi, kita ice breaking terlebih dahulu. Ayo, nah, kita ice breaking nih. Gampang saja. Itu kalian hanya bertugas menyebutkan warnanya saja. Silahkan aktifkan mic-nya. Oke, Pak. Siap, Jadi Pak. tugasnya Siap, Pak. menyebutkan warna. Ingat ya, menyebutkan warna. Oke, kita mulai. Ini warna apa? Pusat saya. Merah. Merah. Ah, Merah, Pak. coklat, Coklat. hijau, Hijau. Hijau. putih, Putih. biru, Kuning. Gampang kan? Kuning. Gampang kan? Semuanya bisa ya. Iya, Oke. Pak. ya. Warna apa? Putih. Putih. Ini hitam, Hitam. hitam, Ini Hijau. Hijau. Oh. nah, ini merah, merah, ini Biru. biru, ini Kuning. ini. Hijau. Hijau. Nah, siapa yang bilang coklat? Ayo ngaku siapa yang bilang Pak Sony itu coklat? bilang coklat. Enggak. Sony. Bukan Tidak, coklat. tidak. Itu hijau. Oke, lanjut. Ini Biru. biru, ada yang bilang putih. Ngaku siapa yang bilang putih? Oh, Pak Hendra. Hendra, Pak. Hendra, Pak. Apa ngantuk, Pak? Lanjut, satu lagi. Kuning. Kuning. Nih, iya luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke, ice breaking-nya sudah. Kita lanjutkan presentasi untuk kelompok 1. Ya, terima kasih untuk presentasi kelompok 1 ya. Kita lanjut ke kelompok 2. Ya, kelompok 2 juga luar biasa ya presentasinya. Kelompok 3. Ya, oke, mantap. Tepuk tangan lagi untuk kita semua, yuk. Luar biasa sekali ya, teman-teman kelas 10 IPA G ini ya. Oke, kita berada di akhir, di penghujung pembelajaran. Mungkin dari teman-teman semua ada yang bisa untuk menyimpulkan hasil pembelajaran kita hari ini terkait jaringan komputer dan internet. Mungkin dari Indah, silahkan. Apa kesimpulannya menurut Indah? Ya Pak, jaringan komputer itu adalah jaringan komputer, satu perangkat komputer yang dihubungkan dengan, aduh Bapak saya lupa lagi Pak. Coba Oke. yang lain aja Pak, saya tadi. saya coba Pak. Ya, Sandi silahkan. Jaringan komputer adalah kumpulan dua atau lebih komputer yang saling terhubung atau terkoneksi yang tidak autonomous. Begitu mungkin Pak. Kumpulan dua Iya, atau betul. lebih ya, komputer yang saling terkoneksi dengan kabel atau tanpa kabel yang tidak autonomous. Ya. Selanjutnya manfaatnya. Manfaat jaringan komputer. Siapa yang bisa untuk memberikan kesimpulan terkait manfaatnya? Ada yang bisa memberikannya? Oke, luar biasa ya. Nah, berarti kesimpulannya yang pertama jaringan komputer itu ya yaitu untuk menghubungkan beberapa perangkat ya, perangkat komputer supaya bisa saling berkomunikasi. Manfaatnya banyak ya, untuk media pembelajaran, terus untuk berkirim pesan seperti WhatsApp, terus juga yang kalian sering pakai untuk nonton YouTube dan bermain game. Ya, seperti itu. Terus juga ada topologi, yaitu perancangan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Mungkin saya cukupkan untuk pertemuan hari ini ya. Nah, kalian bisa memanfaatkan tadi video pembelajaran
yang saya share serta e-book untuk menambah materi yang nanti di minggu depan kita akan melakukan ulangan karena materi sudah habis. Ya, sebelum menutup kelas, silahkan Kang Hendra selaku Ketua Kelas pimpin doa. Baik Pak, anak-anak, ya anak-anak, teman-teman ya itu tadi Bapak Dwi Krisnandinya sudah memberikan pembelajaran ke kita. Nah, mudah-mudahan apa yang Bapak berikan ke kita dapat kita resapi dengan baik ya. Menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Ya, sudah Pak. Ya, terima kasih ya. Selamat siang semuanya. Ya, saya kembalikan lagi Terima kasih. ke Pak Sandi selaku moderator. Baik Pak, terima kasih Pak Dwi yang sudah menjelaskan, mempresentasikan materinya dengan sangat lengkap. Untuk selanjutnya kepada Bapak Kema dan Ibu Sugi, mohon masukan untuk Pak Dwi barangkali. Oke, terima kasih moderator. Sama-sama Bu. Pak Dwi, jadi secara umum sudah sangat bagus Pak Dwi. Pemaparannya ya, kemudian sudah ada ice breaking-nya, saya tidak full mengikuti gitu ya, cuman ketika ice breaking itu saya juga terkecoh gitu ya. Dalam hati itu saya juga menjawab dari tulisan yang dituliskan ya, bukan warnanya, padahal fokus juga ke apa yang ditampilkan. Nah, itu saya nggak tahu itu tujuannya untuk apa sebenarnya ya, meningkatkan konsentrasi mungkin ya. Iya, Bu, untuk meningkatkan konsentrasi sebelum presentasi kan rencananya mau presentasi itu, jadi konsentrasinya harus bagus gitu. Dan yang ditampilkan itu sudah berjenjang gitu ya, dari yang mudah kemudian tiba-tiba keluar, mungkin banyak yang terkecoh juga. Kemudian kalau dari segi waktu pas ya, 30 menit ya Pak Dwi ya, tidak terlalu molor. Cuman saya belum melihat ya secara kesemuanya. Ini kan lagi satu yang belum tampil ya Pak Hendra ya, kalau saya lihat dari spreadsheet-nya ya. Ya, saya Bu, belum Bu. Oke, kemarin itu kan ada yang luarannya adalah media interaktif kalau nggak salah ya. Nah, itu sudah atau mungkin perangkat yang lagi satu ini ditampilkan yang itu tidak. Nah, yang jelas Bapak Ibu, apa yang menjadi acuannya gitu ya. Nanti soalnya ketika dibuka ujian komprehensif, nah itu yang akan ditekankan. Apa yang menjadi solusi dari permasalahan yang Bapak Ibu angkat gitu ya, solusinya apa yang ditawarkan, kemudian di mana saya bisa melihat solusi yang ditawarkan tersebut di dalam perangkat. Seperti itu gambarannya ya. Oke, dari saya itu saja moderator. Terima kasih. Terima kasih Bu Sugi atas masukan untuk Pak Dwi. Dari Pak Kemah, selanjutnya Pak. Dari saya untuk presenter tadi, saya rasa sudah bagus Pak. Jadi mungkin untuk selanjutnya seperti mungkin yang sebelumnya sudah saya sampaikan juga, untuk pemberian metodenya itu mungkin perlu dicermati lagi untuk proporsi waktunya gitu ya. Jangan sampai guru jadi menghabiskan waktunya di depan kelas itu hanya untuk ceramah saja gitu. Jadi seperti itu. Jadi kita sebaiknya bisa memberikan pengkondisian di kelas itu agar kelas itu bisa hidup dan interaktif, siswa lebih banyak terlibat dalam proses pembelajaran itu.
Saya rasa seperti itu saja sih, Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak Kemah.